Shalom Bapak Ibu, selamat hari Sabtu 18 Juli 2026. Kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini Sabtu 18 Juli firman Tuhan tertulis di dalam Ulangan 30 ayat 19. Tapi saya akan bacakan ayat 19 dan ayat 20, demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam kehidupan, yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, bahkan mulai pagi hari kita diperhadapkan dengan hutan yang penuh dengan pilihan. Pilih memilih menjadi bagian dalam hidup kita. Kadang pilihannya sederhana. Mau pakai baju apa hari ini? Mau pakai baju apa sekarang? Atau ketika kita pergi ke kantor atau ke sebuah tujuan kita hari ini, kita memilih jalan dari mana? Jalan yang tidak macet mungkin, jalan yang mungkin singgah dulu ke tempat yang mau kita tuju yang lain, dan sebagainya macamnya. Atau bahkan kita memilih tentang menu sarapan kita. Mau makan lontong Medan, atau mau makan nasi uduk, atau bahkan mau makan nasi putih yang kita masak sendiri. Hidup kita terus-menerus diperhadapkan dengan pilih memilih. Tapi ada juga Bapak Ibu pilihan yang tidak sepele, yakni pilihan yang menentukan arah kehidupan kita. Lucunya kita kadang sama seperti anak-anak ketika seorang ibu mengatakan kepada anaknya, "Nak, mau pilih yang mana? Apel atau pisang?" Kemudian sang anak malah menjawab, "Es krim aja, Mak," kata sang anak. Kita sering seperti itu Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan yang baik, sementara kita mencari jalan yang ketiga yang berbeda dari apa yang Tuhan tawarkan, yang justru menawarkan kepada kematian. Itu makanya pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita melalui Musa untuk memilih kehidupan, memilih berkat yang penuh kelimpahan. Saat itu Bapak Ibu, Musa sudah berumur 120 tahun. Dan dia tahu dia umurnya tidak panjang lagi. Dan dia tahu juga ketika mereka berdiri di seberang sungai Yordan, mereka akan menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Tapi Musa tahu dia tidak turut menyeberang ke sana karena dia akan berakhir. Masalahnya Bapak Ibu, ketika dia sadar tentang hal itu, dia mulai berpikir. Dia memberikan nasihat-nasihat kepada bangsa Israel yang akan merdeka dan memiliki tanah tersebut. Bukan nasihat perang, bukan nasihat tentang kerajaan atau kiat-kiat politik Bapak Ibu. Justru dia menasihatkan kepada bangsa Israel untuk mereka memilih kehidupan. Bagi Musa Bapak Ibu, hidup bukan sekedar bernafas, hidup bukan sekedar menghirup udara dan membuangnya kembali, tetapi kehidupan adalah persekutuan yang utuh dan terus-menerus bersama-sama dengan Allah. Sebaliknya kematian bukan hanya sekedar jantung yang berhenti berdetak, atau sama seperti yang sering kita katakan, kenapa dia meninggal? Lupa bernapas mungkin? Bukan lupa bernapas Bapak Ibu. Tetapi kematian yang dimaksudkan di sini adalah kita hidup jauh dari Tuhan. Itu makanya Musa menggambarkan seperti dua jalan. Yang pertama jalan kehidupan, jalan yang mengasihi Tuhan, jalan yang berjalan di jalannya Tuhan, memegang firman Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Sedangkan jalan kematian yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita mulai berpaling hati dari Tuhan, tidak mau mendengarkan Tuhan, dan lalu perlahan-lahan meninggalkan Tuhan dan mengikuti ilah-ilah lain. Siapa ilah-ilah lain Bapak Ibu? Dalam Lutheran dikatakan, apapun yang melebihi Tuhan, apapun yang kau inginkan melebihi Tuhan, itu adalah ilah-ilah lain. Engkau kadang mungkin tetap mengenal Tuhan, tapi kita lebih menginginkan hal lain, uang mungkin, jabatan mungkin, atau hal lain.
kita berarti sedang memilih ilah-ilah lain. Itu sebabnya Bapak Ibu, perintahnya pilihlah kehidupan. Ini sama seperti Bapak Ibu mau pilih yang mana, A atau B. Oh bukan gitu Bapak Ibu. Pilihlah A dari antara A dan B. Itu yang dimaksudkan. Pilihlah kehidupan di antara pilihan kehidupan dan kematian. Ini bukan otoriter Bapak Ibu. Justru ini adalah kasih, sama seperti orang tua yang menyuruh anaknya melakukan yang terbaik. Kasih daripada Allah kepada kita agar tetap hidup. Ini sama seperti sebuah kisah yang pernah saya baca ketika seorang pemuda, dia tersesat di padang gurun. Padang gurun yang begitu panas, begitu gersang, begitu terik. Akhirnya dia kehausan. Tiba-tiba dia menemukan sebuah sumur di sana Bapak Ibu. Dan di sumur tersebut ada pompa manual yang harus dipakai untuk mengeluarkan airnya. Tetapi di samping sumur tersebut ada kendi yang berisi air. Kemudian di atas kendi yang berisi air yang tertutup dengan rapat tersebut ada sebuah kertas kecil yang dengan catatan, yang dituliskan sebuah catatan. Tuangkan semua air di dalam kendi ini ke dalam lubang pompa untuk memancing airnya keluar. Jika Anda melakukan ini, Anda akan mendapat semua air yang Anda butuhkan. Catatan kecil di sana. Pengembara itu mengalami dilema yang besar Bapak Ibu. Dia sangat kehausan, dia mulai kelelahan, dan dia lihat bahwa pompa manual itu mulai berkarat. Dia mulai berpikir, kenapa nggak harus minum aja langsung? Bagaimana kalau aku pancing karena dia sudah berkarat, airnya tidak hidup? Malah aku kehilangan air. Dia mengalami dilema berat, dia mulai ketakutan, dan akhirnya dia memutuskan. Dan keputusan pengembara itu adalah, pemuda tersebut adalah, dia memilih untuk percaya. Dia menuangkan semua airnya ke dalam pompa, dan dengan sisa-sisa tenaganya dia memompa pompa air tersebut, dan air keluar dengan melimpah-limpah. Dia puas minum, dia puas membasuh diri, dan dia tampung lagi air tersebut ke dalam kendi, dan dia buat catatan juga yang sama. Percaya kepadaku, tuangkan air ini ke dalam pompa, maka engkau akan memiliki air yang melimpah. Bapak Ibu, bukankah air yang ditemukan pengembara itu baik di sumur maupun di kendi adalah pemberian Tuhan? Masalahnya kita mau taat atau enggak. Tuangkan air di kendi kepada pompa agar ada kelimpahan di sana, atau menghabiskan yang sedikit ini kemudian kembali mengalami kehausan. Pilihlah kehidupan, pilihlah ketaatan. Itu yang ditunjukkan oleh seorang buta yang menjadi khotbah di pada pertanyaan kita. Gembala yang baik pada Yohanes 10. Dia menerima berkat Tuhan. Orang-orang, para ahli-ahli Taurat, orang Farisi menolak dia. Tetapi Tuhan mencari dia, mencelikkan matanya, sehingga dia bisa melihat apa yang menjadi diperbuat oleh Tuhan baginya. Sehingga dia memilih Tuhan, sehingga dia mengikut Tuhan, sehingga dia memilih percaya, bukan karena orang lain, bukan karena dia lebih hebat dan lebih suci daripada orang lain, tapi justru karena dia sadar dia telah diberi kehidupan kepada Tuhan. Mengapa aku tidak melanjutkan kehidupanku melalui sang sumber kehidupan? Matanya terbuka dan kemudian dia datang kepada terang Tuhan. Inilah yang harus kita hidupi Bapak Ibu, sama seperti nats ini. Tuhan adalah gembala yang baik, yang mencari domba-domba yang tersesat, yang rela menyerahkan nyawanya dan rela dan membawa gembalanya pulang kepadanya untuk menerima kehidupan. Maka hari ini Bapak Ibu, pilihlah kehidupan, pilihlah mengampuni daripada dendam, pilihlah kejujuran daripada keuntungan yang sesaat, pilihlah tetap berjalan bersama Tuhan daripada mengikuti suara-suara dan keinginan dunia. Sebab kita mengikuti suara gembala yang baik, kita sedang berjalan menuju hidup yang sejati. Kiranya Tuhan menolong kita terus-menerus mendengar suaranya, mengikuti langkahnya, dan tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Karena di sanalah kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bertata di surga, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, menjadi iman kami, dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari kami. Yakni hidup yang memilih kehidupan yang daripada-Mu, ketaatan, dan tunduk kepada perintah-perintah-Mu. Melekat selalu kepada-Mu Tuhan, agar kami senantiasa melihat kebesaran-kebesaran Tuhan
dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, serta menjauhi segala kejahatan. Dengarlah doa kami Tuhan, melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Horas.